Bek Manchester City John Stones musim lalu lebih banyak menepi karena cedera. Ia frustrasi tidak bisa membantu City yang kesulitan. Ini bikin saya frustrasi, ujar Stones seperti dilansir ESPN. Saya sangat menekan diri saya sendiri. Secara mental ini sangat menantang. Saya melewati beberapa titik terendah musim lalu dan saya hanya harus bangkit dan begitu Anda mengatasi hal itu, Anda tidak benar-benar bisa melihat ujungnya ketika itu terus saja terjadi. Ini bikin frustrasi tim, untuk saya juga, untuk manajer, karena Anda tidak bisa dimainkan untuk membantu mereka, dan harus mencari cara lain untuk ada di dekat tim, katanya. Federico Valverde bersinar dalam kemenangan Real Madrid atas Pachuca 3-1. Pelatih Madrid Xabi Alonso mengatakan, permainan Valverde mirip legenda Liverpool, Steven Gerrard. Alonso memuji penampilan Federico Valverde usai Madrid mengalahkan Pachuca. Valverde dinilai memiliki beberapa atribut yang sama seperti Gerrard. Saya tidak melihat ada banyak pemain dengan kemampuan fisik seperti dia. Dia mengingatkan saya pada Steven Gerrard, sahut suksesor Carlo Ancelotti itu di laman resmi Real Madrid. Dia bisa bermain dimanapun, dan saya sangat senang bisa melatih dia. Setiap pelatih akan ingin sekali memiliki seorang Valverde di tim mereka. Dia menebus kegagalan penalti di pertandingan sebelumnya, dan menunjukkan semangat bertarung di dalam selebrasi, Xabi Alonso menambahkan. Manchester City menggasak Al Ain 6-0 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Kemenangan itu menandai laju Pep Guardiola masih sempurna. Bagi Pep Guardiola, kelolosan Man City menandai kemenangan ke-10 berturut-turut di Piala Dunia Antar Klub. Di sepanjang kariernya, Guardiola sudah tampil di 5 edisi bersama Barcelona, Bayern Munich, dan Man City. Statistik Opta mengemukakan, Guardiola membawa tim-tim yang dilatihnya memenangi seluruh pertandingan dengan menceploskan 33 gol dan cuma kebobolan 2 gol saja sampai sekarang. Pada prosesnya, Guardiola memenangi masing-masing dari 4 turnamen Piala Dunia Antar Klub format lama yang telah dilaluinya. Alejandro Garnacho membuat kejutan di saat sedang berlibur. Dia mengunggah foto memakai jersey Aston Villa di feed Instagram. Menariknya, di tengah spekulasi transfer, Garnacho mengunggah foto sedang memakai jersey Aston Villa di Ibiza. Dia memakai kaos milik Marcus Rashford yang merupakan mantan rekannya saat di Man United. Aston Villa sebetulnya bukan klub yang santer mampu mendatangkan Garnacho. Sejauh ini ada Napoli dari Italia yang disebut-sebut tertarik dengan Garnacho. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni menyebut timnya kelelahan usai menjalani musim yang panjang dan intens. Itu sebabnya ia bersikap realistis mengenai target Nerazzurri di Piala Dunia Antar Klub 2025. Saya rasa ini musim yang melelahkan. Namun, kami kesini bukan sekadar ikut serta. Kami ingin melakukan yang terbaik. Kami banyak menghasilkan peluang, namun yang lain memiliki keuntungan. Kemenangan itu penting karena kami perlu kembali ke tren kemenangan, ujar Bastoni kepada Inter TV seusai mengalahkan Urawa. Kami kesini bukan untuk liburan. Tujuan minimalnya adalah lolos dari grup. Kami telah melalui masa-masa sulit, secara pribadi itu tidak mudah. Ada beberapa kemunduran antara final Liga Champions dan kekalahan di timnas, dan penting untuk pulih. Kami tentu saja siap untuk pelatih baru. Tidak ada waktu untuk melatih konsep baru sekarang, tetapi kami terbuka terhadap ide-idenya. Dia Cifu orang yang hebat, dia datang ke ruang ganti dengan pendekatan langsung dan dia membantu kami menghargainya. Masa depan Hakan Calhanoglu lagi dispekulasikan. Inter Milan sebagai klub pemilik rupanya belum berminat melepas pemain asal Turki itu. Setelah kepergian Simone Inzaghi dari kursi pelatih dan nirgelar musim lalu, banyak pemain Inter yang masa depannya lagi digoyang. Salah satunya adalah Calhanoglu. Dengan kontrak sampai 2027, Calhanoglu dianggap bisa mendatangkan banyak uang untuk Inter di bursa transfer ini. Nantinya uang penjualan Calhanoglu bisa dialihkan untuk membeli gelandang baru yang lebih muda dan berharga murah. Pasalnya Calhanoglu sudah berusia 31 tahun dan performanya boleh dibilang menurun musim lalu, karena kerap dibebat cedera. Galatasaray kabarnya ingin memulangkan Calhanoglu ke Turki, mengingat si pemain belum pernah berkarir di Turki. Terkait spekulasi Calhanoglu itu, CEO Inter BP Marotta menegaskan mantan pemain AC Milan itu bahagia dan belum ada keinginan untuk pergi. Kalau memang Calhanoglu punya rencana lain musim depan, maka klub siap membicarakannya. Direktur olahraga Barcelona Deco menyebut bahwa Nico Williams ingin gabung. Deco pun membeberkan rencana transfer Williams dari Athletic Club. Barcelona sudah mengincar Williams sejak musim lalu. Namun, ia kala itu menolak Barcelona dan memutuskan untuk bertahan di Athletic. Musim panas ini, Barcelona kembali mengupayakan transfer Williams. Winger Spanyol berusia 22 tahun itu kali ini diklaim ingin gabung Barcelona.
Ni lalu mendiskusikan soal situasi kontraknya, dan kemudian Anda lihat apakah klubnya butuh klausul atau terbuka untuk negosiasi. Gelandang Juventus Teun Koopmeiners merasa berutang kepada klub. Sudah dibeli mahal-mahal, Koopmeiners justru tak maksimal usai diganggu cedera. Koopmeiners direkrut Juventus dari Atalanta pada bursa transfer musim panas lalu. Bianconeri menggelontorkan dana mencapai 60 juta euro untuk mendatangkan pemain Belanda itu. Namun, musim pertama Koopmeiners di Juventus tidak berjalan mulus. Ia sempat mengalami cedera pada tendon Achilles yang membuatnya absen di 1 bulan terakhir musim 2024-2025. Sepanjang musim lalu, Koopmeiners hanya bikin 4 gol dan 3 assist dalam 40 kali penampilan di semua kompetisi bersama Juventus. Gelandang berusia 27 tahun itu pun merasa harus membayar kepercayaan Juventus dengan memperbaiki performanya musim depan. Aston Villa dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Mason Mount dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa tengah mempercepat upaya mereka untuk merekrut gelandang Manchester United, Mason Mount. Pemain berusia 26 tahun ini, yang pernah dianggap sebagai salah satu talenta kreatif terbaik di sepak bola Inggris, mengalami penurunan performa dan tersisih dari skuad utama di Old Trafford akibat cedera berulang dan inkonsistensi. Meskipun menunjukkan potensi pada akhir musim di Liga Eropa, Mount masih kesulitan menemukan performa terbaiknya secara konsisten sejak bergabung dengan Manchester United. Mantan pencari bakat, Mick Brown, yang memiliki wawasan mendalam tentang dinamika transfer, memberikan pembaruan terkini mengenai masa depan gelandang Inggris tersebut dan membahas kemungkinan kepindahannya ke Aston Villa. Patrick Dorgu memberikan janji kepada para supporter Manchester United. Bek muda itu bertekad akan bekerja keras untuk menunjukkan performa lebih baik di musim depan. Dorgu mengungkapkan beberapa faktor yang membuatnya kesulitan tampil maksimal bersama MU musim lalu. Menurutnya, gaya bermain MU sangat berbeda dengan Lecce. Hal ini membuatnya harus beradaptasi dengan banyak aspek permainan baru. Dorgu berjanji tidak akan berpuas diri dengan performanya saat ini. Ia menilai dirinya masih tampil di bawah level yang ia inginkan. Ia bertekad akan berusaha lebih keras untuk memberikan kontribusi maksimal bagi MU di musim depan. Bayern Munich dikabarkan menyiapkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan Angelo Stiller dari Stuttgart pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicajes, performa impresif pemain Jerman ini telah menarik perhatian raksasa Bavaria, Bayern Munich, yang kini tengah mengupayakan perekrutannya dengan proposal mencapai 50 juta euro. Bayern bertekad memperkuat lini tengah mereka dengan talenta muda yang berkembang di Bundesliga, dan Stiller sangat cocok dengan profil tersebut. Perkembangannya telah dipantau secara ketat di Sabenerstrabe, markas Bayern, di mana mereka yakin sudah waktunya untuk membawanya kembali, kali ini sebagai sosok yang mapan. Bintang muda milik Sao Paulo, Lucas Ferreira, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Everton pada jendela transfer musim panas tahun ini. Everton dilaporkan menjadi salah satu pesaing utama yang ingin mengamankan tanda tangan pemain sayap muda Sao Paulo, Lucas Ferreira. Menurut jurnalis Jorge Nicola, pemain muda Brasil ini menarik minat besar dari klub-klub Eropa, meskipun The Toffees kemungkinan akan menghadapi tantangan dalam meyakinkan klub Brasil itu untuk melepas bintang yang sedang naik daun ini. Jika Ferreira bergabung dengan Everton, klub Merseyside itu mungkin melihat peluang untuk mendatangkan pemain yang berpotensi menjadi bintang besar di masa depan dengan biaya yang relatif wajar, dibandingkan dengan beberapa bintang muda Brasil lainnya yang telah pindah dengan harga fantastis. Fokus utama Everton sendiri adalah mendatangkan pemain sayap kanan baru, dengan sejumlah nama dikaitkan, dan Ferreira menjadi pemain terbaru dalam daftar incaran mereka. Selain Ferreira, Everton juga dikaitkan dengan Tom Fellows dari West Brom dan Ben Doak dari Liverpool, serta melacak bintang-bintang lain dari berbagai liga. Manchester City memutuskan untuk meminjamkan Djoumabah ke Lyon pada musim depan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Ryan Cherki. Bek muda Manchester City, Djoumabah, dikabarkan akan bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman selama 1 musim. Menurut laporan L'Equipe, City menyetujui untuk membiarkan salah satu pemain mereka memperkuat tim Ligue 1 tersebut untuk musim 2025-26. Kesepakatan ini merupakan bagian dari transfer Ryan Cherki senilai 30,5 juta pound ke Manchester City. Bah muncul sebagai kandidat utama untuk bergabung dengan Les Gones musim panas ini, menunjukkan negosiasi yang telah berkembang pesat. Tiga klub papan atas Eropa sodorkan tawaran untuk meminjam Arda Güler dari Real Madrid di bursa transfer musim panas ini.
Masa depan Buller di Bernabeu kembali menjadi sorotan menyusul laporan Real Madrid konfidensial yang menyebutkan, 3 klub Eropa, Juventus, Bayer Leverkusen dan Newcastle United, telah ajukan tawaran untuk gelandang internasional Turki tersebut. Pemain internasional Turki tersebut mulai merasa lebih dihargai, karena masuk dalam susunan pemain saat ini. Meskipun bahagia, Buller juga realistis. Ia mengaku, walau ia belum secara aktif berpikir untuk tinggalkan klub itu, tapi ia harus mempertimbangkan pilihannya jika ia terus dikesampingkan sang pelatih. Satu hal yang perlu dicatat, Alonso telah mainkan peranan penting dalam mengubah sikap klub terhadap Buller. Manajer itu percaya pada pengendalian tempo pertandingan melalui umpan-umpan pendek dan pergerakan cerdas, sebuah sistem taktis yang secara alamiah dikembangkan Buller. Real Madrid menolak kesempatan untuk merekrut Evan Dika, meskipun AS Roma telah mendekati mereka dengan menawarkan jasa sang pemain. Di tengah gelaran Piala Dunia antar klub, Real Madrid terus menerima proposal untuk memperkuat skuadnya, khususnya di lini pertahanan yang rapuh. Dengan hanya 2 bek tengah alami yang tersedia, kekhawatiran di lini belakang Los Blancos telah memuncak. Dalam konteks ini, AS Roma telah mengajukan tawaran untuk bek tengah Pantai Gading, Evan Dika, dengan harga mendekati 40 juta euro, seperti dilansir Defensa Central. Tawaran tersebut datang langsung dari Direktur Olahraga Roma, yang menyadari pencarian solusi segera oleh Real Madrid untuk masalah fundamental di lini pertahanan mereka sepanjang musim. Dika, yang memiliki pengalaman di Bundesliga dan Serie A, adalah profil yang sangat disukai di Valdebebas dan telah dipantau oleh Departemen Teknis selama beberapa musim. Namun, skenario saat ini tampaknya tidak mendukung langkah ini. Manchester United tampaknya serius ingin mengakhiri masalah produktivitas di lini serang musim depan. INEOS sebagai pemilik baru dikabarkan telah mengajukan tawaran mengejutkan senilai 150 juta euro, 2,6 triliun rupiah untuk Rafinha, bintang Barcelona yang sedang naik daun. Rafinha tidak hanya produktif, tetapi juga berpengalaman di level tertinggi, termasuk membawa Barcelona juara La Liga. Yang menarik, Rafinha juga sudah terbukti di Premier League saat membela Leeds United. Dengan 17 gol dan 12 assist di tim yang berjuang menghindari degradasi, ia menunjukkan kualitasnya di liga terberat di dunia. Jika MU ingin kembali bersaing di papan atas, Rafinha jelas pilihan yang lebih masuk akal. Namun, apakah mereka sanggup memenuhi harga yang ditetapkan Barcelona? Menurut laporan Vicajes, MU telah mengajukan tawaran 150 juta euro untuk Rafinha. Angka ini bahkan disebut membuat Barcelona kaget karena mereka tidak menyangka MU akan membidik sang pemain dengan harga setinggi itu. Rafinha sendiri sedang dalam masa keemasan kariernya. Performanya musim ini bahkan membuatnya masuk dalam radar nominasi Ballon d'Or, sesuatu yang jarang terjadi pada pemain Barcelona selain bintang utama mereka. Namun, Barcelona belum memberikan sinyal apakah mereka bersedia melepas Rafinha. Jika MU ingin sukses, mereka harus merogoh kocek lebih dalam atau mencari alternatif lain. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan semakin tidak menentu seiring dengan minimnya kepastian soal kontrak barunya. Bek kiri asal Prancis itu kini disebut-sebut berpotensi hengkang dalam waktu dekat ke Al Hilal. Al Hilal dilaporkan telah melakukan pendekatan serius terhadap Theo Hernandez sejak beberapa waktu lalu. Raksasa Saudi itu memang tengah mencari tambahan kekuatan di sektor bek kiri. Meski mendapat tawaran menarik, Theo awalnya belum bersedia pindah ke Liga Pro Saudi. Ia masih berharap melanjutkan karir di Eropa dengan klub top yang mampu bersaing di level tertinggi. Nama Atletico Madrid pun sempat dikaitkan karena merupakan klub tempat Theo tumbuh sebagai pemain muda. Potensi reuni ini sempat menjadi opsi menarik bagi sang bek. Dalam perkembangan terbaru yang dilaporkan Fabrizio Romano, Theo Hernandez kini dikabarkan mulai mempertimbangkan tawaran dari Al Hilal secara serius. Perubahan sikap ini terjadi seiring buntunya negosiasi dengan AC Milan. Perwakilan Theo kini dilaporkan tengah berdiskusi dengan pihak Al Hilal. Pemain berusia 26 tahun itu tak lagi menutup peluang pindah ke Timur Tengah. Arsenal terus menunjukkan keseriusan mereka untuk membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan gelar-gelar mayor. Manajer Mikel Arteta kini memprioritaskan untuk menambah kedalaman di lini depan. Sebuah kabar gembira datang untuk para penggemar The Gunners. Target utama mereka, Victor Gyökeres, dilaporkan telah memberikan sinyal positif yang sangat kuat. Upaya Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan seorang penyerang tengah baru kini mendapatkan angin segar. Victor Gyökeres, yang menjadi target utama mereka, dikabarkan sangat ingin untuk bergabung. Menurut laporan yang beredar pekan lalu, pemain internasional Swedia itu bahkan sudah memberitahu teman dan keluarganya. Ia berharap bisa menjadi pemain Arsenal pada musim panas ini. Rencana besar di balik perekrutan Gyökeres adalah untuk menduetkannya dengan bintang utama Arsenal, Bukayo Saka. Kreativitas Saka selama ini dinilai kurang maksimal karena tidak adanya seorang finisher ulung.
Granit Xhaka sedang berusaha mati-matian untuk mewujudkan mimpi bermain di AC Milan. Gelandang asal Swiss itu menganggap ini sebagai kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan di akhir kariernya. Bayer Leverkusen, di sisi lain, masih enggan melepas sang kapten. Setelah kehilangan banyak bintang, klub Jerman itu khawatir kepergian Xhaka akan semakin melemahkan skuad mereka. AC Milan sendiri harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendekati harga 15 juta euro yang diminta Leverkusen. Meski kebijakan transfer Rossoneri lebih mengutamakan pemain muda, pengalaman Xhaka di Bundesliga dan Premier League dinilai sangat berharga. Granit Xhaka sudah memutuskan bahwa AC Milan adalah tujuan utamanya. Pada usia 32 tahun, ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan tantangan baru di Serie A. Leverkusen sebenarnya ingin mempertahankan sosok penting di lini tengah mereka ini. Namun, Xhaka dikabarkan sudah menyampaikan keinginannya untuk pindah dan tak ingin mengubah keputusan tersebut. Milan sendiri melihat Xhaka sebagai sosok yang bisa membawa kematangan ke skuad mereka. Meski usianya sudah tak muda lagi, pengalamannya di level top Eropa dianggap sebagai nilai tambah yang signifikan.